Hai teman-teman, kalian tahu nggak sih kenapa lampu penerangan jalan umum selalu dicek secara berkala? Entah itu seminggu sekali atau sebulan sekali. Karena lampu penerangan jalan umum memiliki peran penting di malam hari, yaitu untuk mempermudah pengguna jalan melihat dengan lebih jelas jalan yang akan dilalui, sehingga dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas dan keamanan. Melihat fungsinya yang begitu penting membuat kegiatan perbaikan dan pemeliharaan lampu jalan menjadi mutlak dibutuhkan. Hal ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Namun pada saat ini pengecekan lampu masih dilakukan secara manual, yaitu dengan cara mendatangi satu persatu tiang lampu yang ada. Hal ini sungguh kurang efektif karena jumlah lampu yang begitu banyak dan petugas yang terbatas. Oleh sebab itu dibuatlah alat monitoring kondisi lampu penerangan jalan umum berbasis Android. Dengan alat ini, monitoring kondisi lampu atau pengecekan kondisi lampu dapat dilakukan hanya dengan melihat aplikasi Android yang ada. Bagaimana cara membuatnya? Ikuti terus videonya. Yang kedua, sensor tegangan JNPT 101B untuk membaca tegangan yang masuk pada lampu. Yang ketiga, GPS Ublok Neo 6 digunakan untuk membaca titik koordinat lokasi pada tiang lampu. Kemudian ada RTC sebagai pewaktu. Sensor arus ACS 712 30 ampere digunakan untuk membaca arus yang masuk pada lampu. Kemudian ada ESP32. Ini adalah modul WiFi yang digunakan untuk menerima data dari node sensor, nanti akan diteruskan ke MQTT. Selanjutnya ada relay. Relay ini sebagai saklar utama untuk menyalakan dan mematikan lampu. Relay yang digunakan di sini adalah relay 5 volt. Kemudian untuk media transmisi kita menggunakan LoRa. LoRa dipilih karena jangkauannya cukup jauh dan menghemat daya. Di sini kita menggunakan dua modul LoRa, satu di transmitter, satu di gateway, atau di node sensor dan node gateway. Setelah itu, rangkai bahan-bahan tadi menjadi seperti rangkaian pada wiring di atas. Ini adalah wiring node sensor atau yang akan dipasang pada tiang lampu. Dan ini adalah wiring gateway. Gateway nantinya akan ditaruh pada kantor. Dan pastikan untuk wiring gateway maupun wiring node sensor, VCC dan ground tidak terbalik penempatannya, karena apabila terbalik akan merusak komponen yang akan kita gunakan nantinya. Setelah komponen selesai diracik, hubungkan node sensor dengan komputer menggunakan kabel Arduino Nano yang telah tersedia. Setelah Arduino dapat terhubung dengan komputer, kalian bisa memprogram Arduino menggunakan software Arduino IDE. Apabila belum mempunyai software Arduino IDE, kalian bisa mendownload dan menginstal terlebih dahulu Arduino IDE. Setelah Arduino terpasang,
Kalian juga perlu menginstal library dari masing-masing sensor yang akan digunakan. Caranya, masuk ke SCAD, include library, dan LG library atau library manage library. Untuk library yang digunakan pada project ini sudah saya sertakan di kolom distribusi. Dari masing-masing library akan muncul example yang masing-masing dengan file dan example. Di situ ada beberapa example untuk jadikan program yang akan kita buat nantinya. Setelah itu, kalian pastikan bot dan pot sudah benar. Caranya dengan masuk ke tools, kemudian bot yang digunakan dan pot yang tersedia. Setelah itu kalian bisa mulai memprogramnya. Kalian bisa mulai dengan include library terlebih dahulu, kemudian file yang digunakan pada void setup, kemudian pada void loop adalah logika jalannya program yang akan kita buat. Setelah kalian selesai memprogram node sensor dan node gateway, kalian bisa langsung membuat aplikasinya dengan cara masuk ke Google Chrome atau Google, kemudian klik MIT App Inventor dan create app. Kemudian langkah selanjutnya adalah ini adalah program dan desain aplikasi lampu PJU menggunakan MIT App Inventor. Yang pertama, screen 1 berisi tampilan awal dari aplikasi. Berikut adalah program dari tampilan awal aplikasi dan program dari info notifikasi. Selanjutnya, screen 4 terdiri dari dua menu, yaitu masuk yang berisi username dan password. Ketika belum memiliki username dan password, bisa ke menu daftar terlebih dahulu untuk daftar. Berikut ini adalah program dari menu login dan daftar yang disimpan pada Firebase. Selanjutnya, screen 5 berisi untuk screen 5 adalah scan barcode. Berikut ini adalah program dari scan barcode. Lalu terdapat button keluar untuk keluar dari aplikasi. Selanjutnya, screen 2 yang berisi menu utama dari aplikasi. Berikut ini adalah desain dari menu utama yang terdapat button cek lampu dan button on off lampu. Selanjutnya, desain dari cek lampu atau button cek lampu, lalu desain dari on off lampu, lalu desain dari maps, lalu desain dari info notifikasi. Terdapat beberapa fitur yang digunakan, yaitu MQTT, Typhoon notifikasi, Notifier, location sensor, dan clock. Berikut ini adalah program dari menu utama. Terdapat button 1 untuk menuju ke menu Maps, button 2 untuk ke menu cek lampu, button 3 untuk ke menu on off lampu. Berikut ini adalah program dari cek lampu, dan ini program dari cek lampu untuk menampilkan hasil dari nilai tegangan, arus, longitude, dan latitude. Ini adalah program dari notifikasi. Selanjutnya, ini adalah program dari app Maps, dan ini juga program dari Maps. Ini program untuk notifikasi. Dan yang terakhir, program untuk on-off lampu. Kalian dapat mencoba aplikasi yang kalian buat dengan cara download terlebih dahulu MIT pada HP kalian, kemudian kembali ke menu MIT pada Chrome, kemudian
pilih menu connect, AIA companion, dan scan barcode yang ada. Kemudian kalian dapat mencobanya dengan on-off-kan lampu pada fitur on-off, kemudian cek kondisi lampu pada fitur kondisi lampu. Jadi dengan project ini, kalian dapat menyalakan, mematikan, monitoring lampu dimanapun Anda berada, baik di luar kota, luar negeri, atau dimanapun kalian masih ada